Hello, my name is Joseph. Don't forget to like, subscribe, and comment to the channel. Saya cinta kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Tatang di channel Abi Arumi 24. Seperti biasa, Kang Tatang akan membagikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan mengenai orang-orang yang kerja di Inggris, khususnya di bidang perkebunan ya, maupun itu di perkebunan apel, strawberry, raspberry, blackberry, blueberry, atau apapun itu, ada yang di buah plum juga. Saya akan berikan informasinya ya, sepengetahuan saya di sini. Oke, untuk saat ini saya akan membagikan informasi mengenai bagaimana caranya untuk mengirim uang melalui MoneyGram ya, MONEY GRAM, MoneyGram ya. Bagaimana caranya kita untuk bisa ngirim uang menggunakan jasa MoneyGram ya. Seperti halnya saya pernah bilang di video sebelumnya, jadi cara kirim uang itu ada beberapa cara. Ada yang menggunakan Western Union, ada yang menggunakan MoneyGram, ada yang menggunakan transfer via aplikasi ya. Ada yang transfer dari bank-bank juga. Oke, sekarang ini saya akan bagikan informasi untuk orang yang mau menggunakan jasa MoneyGram. Oke. Aplikasi ini berguna untuk teman-teman yang mempunyai mempunyai masalah atau terhambat gitu pengiriman keuangannya, karena biasanya seperti halnya yang kami alami di sini, kita nggak bisa segera kirim uang ke Indonesia itu karena kartu rekeningnya atau kartu banknya itu nggak bisa dikonekkan dengan aplikasi penghubung, tidak bisa dikonek gitu, nggak bisa diregister kartu debitnya itu nggak bisa berhubungan dengan aplikasi pengirim ya, seperti halnya TransferWise atau Paysend. Jadi kami mencari solusi lain. Nah, jikalau kan nanti kan kita dapat gajinya kan berupa transferan itu kan, kalau misalkan emang nggak bisa ngirim kan susah juga. Nah, buat teman-teman yang punya masalah yang sama, mungkin ini bisa menjadi salah satu untuk cara untuk bisa mengirim uang ke Indonesia. Apalagi buat teman-teman yang datang ke Inggrisnya itu minjem uang dari bank yang harus segera dibayar, udah jatuh tempo, mungkin bisa jadi solusi ya. Oke. Ini untuk MoneyGram sendiri, lokasinya itu biasanya di kantor pos ya. Untuk informasi gimana nyarinya Kang, MoneyGramnya biasanya di kantor pos. Nanti saya kasih kisi gambarnya ya, gambar kantor posnya, maksudnya kantor pos yang di dalamnya itu seperti apa untuk MoneyGramnya. Rata-rata sih kantor posnya itu biasanya dia ada di pinggirnya atau enggak di lantai 2 kayak gitu, ada pengiriman buat jasa. Nah, kita masuk ke kantor posnya itu, nanti kita di sebelum masuk itu sebelah kanan atau enggak sebelah kirinya ada semacam, kalau di bank itu kayak ngambil buat kalau buat ngambil rekening itu buat ngisi gitu. Nah, itu ada juga selembar-selembarnya. Nah, bentuknya kayak gini ya, bentuknya kayak gini guys. Ini kan MoneyGram ya, send from, ini MoneyGram, ini sending formulir. Jadi di satu lembar ini ada dua pengisian yang harus diisi ya. Tapi untuk pilih salah satunya. Nah, ini salah satunya ini di sini untuk receive money, itu untuk menerima uang ya.
sebelah sini untuk menerima uang. Oke. Nah, dibaliknya lagi untuk send money, untuk mengirim uang. Nah, kita pakai yang ini ya, untuk mengirim uang. Oke. Seperti apa isi dari dari kertas formulir ini? Oke, saya akan jelaskan satu persatu sedikit demi sedikit biar teman-teman yang sedikit kesusahan untuk bahasa Inggris bisa juga memahaminya ya. Oh, nah, untuk di sini MoneyGram send money. Oke. Mungkin ini nanti akan gambarnya akan kebalik ya. Atau enggak gini. Oke lah, begini aja lah ya. Nanti saya kasih gambarnya kok ya. Kasih gambarnya di situ nanti, kasih foto kisi-kisinya ya. Nah, untuk yang di paling atas ini ada namanya your detail. Your detail untuk pengirim ya, orang yang mengirimkan uang tersebut ke negara asal. Oke. Your detail di sini ada first name. Nah, misalkan di sini first name saya kasih nama Jojon. Nah, Jojon. Terus middle name-nya misalkan Junaidi. Terus ada middle name ya, sini. Selanjutnya last name atau family name. Oke. Ismail misalkan. Kalau misalkan namanya cuma ada 2, misalkan Jojon Junaidi, jadi Jojon terus last name, middle name-nya nggak ada, kosong ya. Oke, gitu ya. Terus yang kedua itu phone number. Nah, kalau misalkan kalian udah punya nomor Inggris, kasih nomor Inggris ya. Ada kodenya di sini plus 44 kalau Inggris. Tapi kalau misalkan masih pakai WhatsApp Indonesia plus 62. Bagusnya sih nomor Inggris ya, biar nanti kalau ada sesuatu mereka ngehubungin ke nomor ini ya. Kalau cuma WhatsApp aja mungkin kurang bagus. Kalau bisa ya ada nomornya ya. Nah, ini ya. Terus baris yang selanjutnya email address, diisi emailnya ya. Bla 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 @gmail.com atau bla 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 @yahoo.com. Oke, emailnya. Terus postcode. Postcode ini kita kan di sini di perkebunan ini punya kode pos ya. Jadi kalian pasti sudah tahu lah, orang-orang yang sudah bekerja ini pasti tahu postkodenya. Terus address. Alamatnya ya ditulis lengkap kayak perkebunannya, terus alamat dari kode pos itu. Biasanya kalian kalau udah pernah nerima kayak kartu ATM buat di sini biasanya udah ada tuh ya. Terus town city, misalkan kotanya, terus country. Country itu kayak negara ya, negara. Kotanya apa? Birmingham, Canterbury kalau di saya kan. Terus country-nya Inggris lah, Inggris ya, negara Inggris. Terus date of birth. Nah, ini tanggal lahir ditulis, tanggal dulu, bulan, terus tahun. Terus country of birth, tempat lahir ya, negara mana misalkan Indonesia gitu. Oke, kayak gini ya. Kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau di kalian nanti foto ini nanti bisa dibalik ya, atau enggak dicermin. Nanti akan jadi efek terbaliknya ada ya. Akan jelas nanti ya. Maaf ini pasti gambarnya kayak gini soalnya pakai kamera depan. Oke, itu. Terus di sini ada baris kedua. Who are you sending to? Nah, ini untuk kepada siapa Anda mengirimnya. Gitu ya. Di baris kedua ini. Ini kepada siapa Anda mengirim, baris kedua ini ya. Misalkan di sini nama depannya Siti misalkan, terus nama tengahnya siapa misalkan, atau kan nama terakhirnya siapa. Kalau misalkan nggak ada nama tengahnya, ini ganti yang belakangnya aja. Misalkan Siti Jubaidah misalkan ya. Penting ini nanti penerimanya siapa harus jelas ya. Nah, untuk saran buat teman-teman yang hanya namanya satu, nah ini kejadian buat teman saya, dia hanya namanya satu, dia tulis 2 kali namanya, misalkan Junaidi.
tulis aja Junaidi di nama pertamanya aja. Nanti jadi masalah untuk pengiriman ya. Rekeningnya udah benar, namanya yang beda, ini harus ada ini, nanti terlambat ngirimnya karena harus dibenerin dulu ya. Gitu ya. Misalkan Siti aja namanya Siti udah. Terus relationship to receiver. Jadi dia itu siapanya yang ngirim. Misalkan istrinya, terus misalkan saudaranya. Di sini bisa ditulis istrinya siapa, wife, atau saudara brother atau sister, atau enggak orang tua gitu, father, mother atau apa, relationship di sini ya. Nanti kalian bisa tahu lah, nanti saya kasih fotonya juga diselipin di video, nanti kalian bisa ambil dari itu ya, buat contoh ya, kalian bisa tahu, nanti bisa lihat. Terus tuh ini please indicate your source of money. Jadi sumber uang kita ngirim itu dari mana? Dari pemberian kah, atau misalkan hadiah, pinjaman kayak gitu. Nah di sini kalau misalkan kita dari gaji, yang paling checklist paling bawah, klik ini adalah salary atau employment. Jadi dari gaji ya, kita dapat sumbernya itu dari gaji. Terus yang di kolom yang kedua, please indicate your primary reason for sending money gitu. Alasan kita ngirim uang itu buat apa ke Indonesia itu. Misalkan ini family support, buat family support aja lah ya, buat kayak bantu orang tua atau siapa gitu, atau istri gitu. Gitulah ya. Terus di kolom selanjutnya transaction detail gitu. Transaction detail nih kan ada. Nah, transaction detail nih di sini. Di bawahnya ada which country are you sending to. Nah, kemana kotak kita mengirim uang itu? Negaranya Indonesia, tulis Indonesia di sini. Di sini ada promo code, kosongkan aja ya. Di sini ada promo code, kosongkan aja nggak apa-apa. Di sini Indonesia. Oke. Terus berapa yang akan dikirimkan? Ini kan ada lambang pound sterlingnya, misalkan 500 pound sterling. Oke, di sini gitu ya. Cukup di sini. Ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Terus yang paling penting ini di ini nih, option for receiver to collect pound. Bagaimana caranya si penerima ini menerima uangnya itu gitu ya. Ada salah satu caranya dengan pick up. Jadi kita ngambil di MoneyGram yang ada di Indonesia, bisa ambil langsung. Nah, ada solusi yang kedua adalah dengan account bank. Gini, account bank ya. Misalkan account bank mau masuk ke bank istri atau siapa ya. Tuh kayak account deposit juga ada nih di sini. Tapi kurang ngerti, kalau yang ngerti ini yang langsung ke bank ya, akun bank. Kayak terus bank. Akun banknya bank apa? Misalkan di Indonesianya bank apa? Bank BCA. Ini di sini BCA ya. Terus account number, ininya nomor rekeningnya berapa diisi ya. Terus di sini ada yang ketiga, ini ada branch kode. Nah, ini kode cabang. Misalkan kalau BCA, ada BCA itu cabang mana gitu. Cabang Cianjur, cabang Bandung Barat, atau cabang apa. Kalian bisa googling ya di Google atau enggak di apalah, di Chrome atau apa. Kalian googling kode cabang BCA Cianjur, kode cabang BCA Bandung, misalkan Bandung Barat, kode cabang BCA Jawa, misalkan kode cabang BCA misalkan Tegal. Nah, gitu ya. Tulis di sini ya kodenya ya. Gitu, kodenya ditulis. Oke, terus receiver address tuh, alamat penerima di mana gitu ya. Alamat penerimanya kurang lebih misalkan Bantul atau apa, atau Cianjur. Alamat penerimanya ditulis ya. RW atau apa sebisanya, secukupnya ini. Terus nomor HP yang menerima ya. Nanti biar apa, nomor HP si penerimanya pakai plus 62, tulis gitu ya di sini ya. Oke. Segitu saja nih kan, ini segini, nanti udah beres diisi. Nanti kan di sana kita di meja dikasih apa buat ngisi-ngisi gitu, pakai pulpen. Di sana isi,
yang jelas, kalau bisa huruf kapital semua biar kebaca. Kita kasih ke apa ya namanya tuh, yang ya ke kasirnya lah ya, ke kasir di depannya itu kita kasih, bilang I want to sending money gitu, kasih aja ini alamatnya. Dia pasti ngerti. Terus kalau misalkan ada sesuatu nanya, ini kemana banknya, bank BCA, dia bisa, biar nanti di komputer dia cari BCA, terus negaranya mana, udah ketemu nanti diliatin sama dia, ini apakah penerimanya udah benar atau apa, nanti ditanya ya. Kalau bisa sih didampingi sama temen yang ada bahasanya yang sedikit gitu, biar tidak ada salah ya, gitu ya. Buat ini nanti dia nanya apa ya, kalau yang belum diisi dia nanya di sini, ini isi apa, ini asal apa gitu, yang ketinggalan. Tapi kalau udah lengkap kayak ini udah cukup ya. Nanti udah kita kirim, nanti kita pilihannya adalah nanti misalkan kirim uang 500 pound. 500 pound itu apakah 500 pound itu nanti ongkosnya pisah atau include di dalamnya gitu. Oke? Jadi include di dalamnya atau pisah ongkosnya itu ya. Nanti ada fee di sana. Saya ada teman ininya struknya tapi lupa nggak dibawa dia. Ada fee-nya, terus ongkosnya berapa. Terus untuk apa ya? Ada ongkosnya, kemarin teman saya ngirim 600 pound ke Indonesia. Ongkosnya itu 3,9 pound ya. Jadi patokan aja kira-kira ya. 600 pound ongkosnya tuh 3,9 pound. Terus yang kedua adalah kursnya ini sedikit ini ya, agak berkurang lah ya. Kalau kemarin kan saya waktu ngirim punya teman saya kursnya 18.000, tapi di tertera di MoneyGram ini 17.000, jadi berkurang 1.000 ya setiap 1 pound. Nah itulah menjadi ya bisa dihitung sendiri lah, berarti berkurang kan 1.000 kali 600, berarti berkurang sekitar 60.000 ya, dan enggak 600 tuh 23 ya, berapa 600 pound, berarti 600.000 ya berkurangnya. Lumayan ya, banyak juga. 1.000 kali 600 ya 600.000 ya, berkurang banyak sih itu. Kalau misalkan solusinya ya buat teman-teman yang kesulitan buat ngirim, bisa jadi solusi juga ya, dengan resiko lah ya, berkurangnya lumayan gitu. Begitu guys, bagi teman-teman yang mau mengirim uangnya lewat MoneyGram. Oke, itu aja mungkin. Semoga lancar aja kalau bisa teman-teman yang mau ngirim uang. Oke. Segitu aja informasi yang saya mau bagi di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang-kurangnya mohon dimaklumi saja, bisa ditanyakan langsung di chattingan atau di komentar ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, komen videonya, share ke teman-teman yang membutuhkan, dan juga jangan lupa di subscribe ya. Subscribe itu gratis. Oke guys, Kang datang di sini dari perkebunan apel Chandler and Dunn, daerah Wingham, Canterbury, United Kingdom, menutup video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.